Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastmu, podcast pemuda Muhammadiyah Batur. Selamat datang di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Khairul Ridwan, CR7. Masya Allah, kenal panggilan saya. Ustadz Khairul Ridwan. Benar ya nama lengkap Ustadz Khairul Ridwan? Khairul Ridwan, tanpa Ustadz. Oh, tanpa Nah. Ustadz. Panggil saja siapa? Nama panggilan? Banyak, tapi yang sangat terkenal ya CR7. Oh. Siapa tahu, semua tahu kalau CR7 saya. Oh. Khairul Ridwan, biasa absen 7. Oh. Atau kalau bidang kader sudah pada kenal saya semuanya, manggil saya Iwan. Iwan saja, oke. Diambil dari kalimat mana? Khairul Ridwan. Harusnya kan Idwan, bukan Iwan. Ya itulah kesalahan mereka. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Baik, Ustadz kita Ustadz Khairul Ridwan. Aslinya tinggal di mana? Asli Batur, di kampung Top 10 RT 4 RW 3. Tapi sekarang sudah pindah domisili, sekarang di Kauman atau Bujang Sari, di pimpinan Ranting. Yang benar Kauman atau Bujang Sari? Yang benar Bujang Sari ya? Bujang Sari. Ya, terus istilah Terkenal Kauman? Kauman karena dulu sejarahnya memang di sana di samping masjid terdapat kantor KUA ya. Konon seperti itu. Sehingga sana terkenal dengan kampung Kauman, kampungnya yang ada kantor urusan agama. Oh, Kauman singkatan berarti ya? Walau alam, ini yang tahu nanti. Ya, Ustadz Iwan ya. Panggilannya Ustadz Iwan. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Sudah menikah tahun berapa? Tahun 2022. 2000. Belum lama. Oh. Yang pertama 2022. Yang Iya. kedua? Yang kedua walau alam kapan. Ya. Justru yang tidak berani nambah itu diragukan keimanannya ya. Iya. Mungkin Allah. Kan di Quran masna wa thulatsa wa ruba' ya. 2 atau 3 atau 4. Kecuali jika tidak berani adil, cukuplah 1. Ya. Antum berani enggak? Ya. Berusaha adil. Kalau diberikan rezeki 2, 3, 4 ya 4. Kalau diberi. Tapi saya insya Allah tetap 1. Tidak 7. Itu karena dilarang. Kalau boleh ya mungkin bisa 7. Sesuai nama saya CR7. Tapi karena Allah yang melarang, saya nggak berani menantang. Ya, istri baru 1 ya. Ya, baru Istri 1. baru 1, asli Kauman berarti. Asli Kauman, primadonanya Kauman. Alhamdulillah. Kembang desanya Kauman, alhamdulillah saya dapat istri kembang desa sana. Memang sesuai dengan permohonan saya dari dulu, pengen dapat primadona. Istri lahiran tahun Tahun 2020 tahun 2000 ya? 2003. 2003. Ayo. Istri kelahiran 2003. Antum Saya 98. 98. Sama 98. seperti Mas Dia ya, Oh, sama ya? sama. Sama kita. Berarti beda. Beda nasib. Oh, sama istri ya. Beda sekitar 5 tahun, kurang Oh, lebih 5 beda tahun. 5 tahun. Sudah dikaruniai anak? Alhamdulillah. Berapa? Alhamdulillah baru 1. Itu pun belum lama. Oh, Baru sekitar 1 bulan. Alhamdulillah. Putra putri? Putra. Namanya siapa? Perlu dikasih tahu? Alexander. Namanya Abdurrahman Falih. Abdurrahman Ya, Abdurrahman Falih.
Falih. Falih. Ya, Panggilannya Falih. panggilannya Falih. Karena itu kami ngambil nama itu karena perintah dari Nabi. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan berilah anak kalian nama-nama para nabi. Kemudian nama yang paling baik adalah Hammam dan Haris. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdurrahman dan Abdullah. Atau nama-nama penghambaannya Abdun, kemudian disematkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman. Saya ambil dari situ. Hamba. Oh iya, Ustadz Iwan, mengenai nama ya. Kita kan tidak boleh memberi nama anak itu asal ya. Ya, Contohnya kan misalnya ada nama Muhammad Hadi Rahman. Contoh. Hadi kan ada misalnya namanya bukan dipanggilnya saya itu kan yang enggak boleh seperti itu maksud saya gitu. Bukan berarti orang yang bernama atau yang punya lakon terus orangnya apa gitu enggak. Mungkin contohnya seperti itu. Enggak. Kan Muhammad Hadi Rahman ya misalnya. Iya bisa. Menurut antum itu namanya benar atau salah? Muhammad Hadi Rahman. Muhammad Hadi. Benar atau salah menurut antum? Ini Mas dia ngetes atau tanya ini? Emang ada apa dengan nama Muhammad Hadi Rahman? Enggak. Menurut antum, pendapat antum itu namanya benar atau salah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau menurut saya itu salah. Karena memberikan Muhammad memberikan petunjuk kepada yang Maha Rahman. Oh, iya. Kan tidak mungkin kan Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada Allah. Hadir Rahman. Tapi kalau Hadi terus kemudian Rahman, kalau terpisah ya bukan Ar-Rahman tapi Rahman, menurut saya boleh juga sih. Artinya Muhammad ya orang yang terpuji dan yang suka memberi petunjuk ya. Kemudian rahmannya ke sifatnya dia juga suka memberi. Tapi kalau Hadir Rahman kembali kepada memberi petunjuk kepada Ar-Rahman, baru menurut saya itu tidak pas karena memberi petunjuk kepada zat yang memberi kasih. Kalau menurut saya gitu. Tapi karena ilmunya banyak Ustadz dia. Enggak, karena saya tidak tahu makanya saya tanya antum gitu. Tapi saya ngerasa dites. Tapi oke lah. Sip. Itulah menurut kami. Khilaf ulama berarti. Apa? Bukan. Saya juga ulama sok-sokan. Khilaf bocil ya. Oh ya, Ustadz Iwan, boleh diceritakan pengalaman pendidikan? Pendidikan saya alumni TK atau PA Aisyah Batur, mungkin bersama Mas Dia mungkin ya. Oh tidak. Oh Mas Dia kan kakak kelas saya. Oh iya. Kakak kelas saya. Kemudian melanjutkan setelah di PA Aisyah Batur, lanjut di SD Negeri 1 Batur. Juga kayaknya seangkatannya. Beda. Sebenarnya kan beda angkatan. Sebenarnya beda angkatan, cuma saya akui karena Mas Dia kan dulu kakak kelas ya. Yeah. Kemudian karena sesuatu akhirnya nunggak bahasa Batur. Akhirnya kami rangkul, ayolah jadi seangkatan saya lah. Dan alhamdulillah di SD Negeri 1 Batur ya angkatan kita ya. Yang lulus bersama sampai dengan saat ini termasuk angkatan yang ya kalau banyak orang ngomong paling solid ya. Karena kompak. Sampai dengan saat ini masih sering mengadakan acara bareng, buka bersama, silaturahmi ke guru-guru. Pun kalau sahabat kita yang nikah pasti kita kondangan bareng-bareng. Saudara kita dikaruniai anak ya kita bayan ke sana. Ya, alhamdulillah diberikan rezeki uhuah yang luar biasa. Ketua kelasnya siapa dulu?
Ketua kelasnya Manal Rizkullah seringnya. Panggilannya Manal. Dulu Mas Dia seringnya manggilnya Anal-Anal. Saya nggak berani manggil Anal. Manal Rizkullah. Cukup terkenal ya dia antara angkatan kita. Ya, sangat Ya. terkenal. Karena memang anak guru, kemudian sering jadi ketua kelas. Sekarang di mana ya? Sekarang wallahu a'lam di Jogja kayaknya ya. Ya. Kemudian setelah di SD Negeri 1 Batur, saya melanjutkan belajarnya di MTS Muhammadiyah Batur, lulus 2014, kemudian lanjut mondok di pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki Solo. Setelah itu kami melanjutkan kuliah di Mahat Ali Al-Mu'min, tapi hanya 1 tahun karena kami pindah ke Al-Islam, Mahat Ali Al-Islam Al-Islam di Bekasi. Mahat Bekasi. Ali Al-Islam Berapa tahun? Bekasi. Alhamdulillah cuma sebentar. Sebentar, kemudian ya karena kondisi yang tidak bisa kami sebutkan, akhirnya kami saya pengen fokus tahfidz pada saat itu. Terus Akhirnya saya pindah ke pondok tahfidz di 1 tahun di Tangerang Selatan, kemudian lanjut lagi di Bandung. Sudah selesai. di Bandung berapa tahun? Di Bandung cuma setengah tahun, 1 semester. Setelah Kemudian itu ke Batur. saya itu pulang setelah pasca corona ya. Setelah itu baru kami ingin melanjutkan studi lagi. Ya, saat ini sekarang alhamdulillah diberikan rezeki, kemudian kami kuliah online di As-Soffah. As-Soffah itu kampus di Al-Azhar Kairo, Mesir. Lanjut ke Mesir. Tapi online. Oh, online. Ada cabangnya di Jawa Barat, As-Soffah Jawa Barat. Sampai sekarang Ya alhamdulillah sampai sekarang masih. sudah lanjut. berapa tahun? Belum ada 1 semester. Oh, 1 semester. 1 semester. Bentar lagi ada ujian. Mohon doanya dimudahkan. Pelajaran paling sulit apa? Menurut kami pelajaran paling sulit di mata kuliah kami apa ya? Usul fiqh. Usul fiqh. Ya. Padahal itu materi yang sebenarnya kami pengen mendalami, pengen tahu. Ketika sudah terjun di masyarakat, kayaknya usul fiqh ini sangat penting sekali untuk didalami. Sehingga menyampaikan fikih apa ya ke masyarakat yang sudah tahu dari dasarnya. Tapi itu memang lumayan menurut saya. Kalau menurut Ustadz Dia ya mungkin lebih sulit. sepele. Kalau paling mudah? Mudah alhamdulillah menurut kami ya fikih akidah itu gampang, mudah dipahami. Oke. Setelah itu masih sampai sekarang ya? Masih alhamdulillah. Oh iya. Kemudian boleh diceritakan pengalaman organisasi dari pertama kali sampai sekarang? Organisasi dari saya mulai ikut organisasi kayaknya di MTS Muhammadiyah Batur. OSIS ya? Ya, OSIS. Tapi angkatan kami namanya bukan OSIS, bukan OSIM, tapi waktu itu IPM. IPM. Sama Bu Iroh dulu diganti IPM. Di OSIS kami ya namanya IPM. Ketuanya siapa ketika itu? Waktu itu Mas Firmansyah. Sekarang juga masih aktif di PDIPM kayaknya, PDIPM Banjarnegara. Atau malah sekarang sudah jadi IMM kayaknya, mahasiswa ya. Kalau ada yang tahu mungkin kenal. Di wilayah malah. Masya Allah. Sekarang di wilayah. Pimpinan wilayah IPM. Wilayah Jawa Tengah. Ya, dulu ketua kami. Kami pun masuk kandidat dulu tapi kalah. Mas dia nggak nyoblos. Kalah dulu. Ya, intinya pengalaman kami pertama itu di IPM. Kemudian ketika kami lanjut di Al-Mu'min Ngeruki, pondok pesantren, di sana ada organisasi semacam OSIS ya. IST, Imarati Su'uni Tolabah. Kami pertama menjadi bagian Rifan atau bagian olahraga dan kebersihan, tapi kemudian pada saat itu ketua kami kemudian pindah pesantren, akhirnya kami yang ditunjuk sebagai ketua IST. Masya Allah. Pada saat itu barulah dan jauh pada saat itulah baru saya mulai betul-betul belajar namanya organisasi. Organisasi seperti inilah manfaatnya dan sebagainya.
Pertama kali pertama kali antum ikut organisasi di Batur? Pertama kali di Batur ya waktu saya MTS mungkin. Ketika saya MTS saya termasuk ekstrovert mungkin ya. Nah, ning omah males. Tapi akhirnya saya coba cari teman yang kira-kira aktif tapi yang kira-kira positif. Akhirnya saya mulai MTS tuh sering kegiatan di masjid. Makanya ikut organisasi atau komunitas ya, ini Permata pengajian. Mungkin lebih ke komunitas ya. Iya, komunitas remaja masjid. Pengajian remaja Masjid Taqwa disingkat Permata. Berarti di sekolah ikut TPM, ya, di luar sekolah Permata. Permata. Saya pun tidur di markas Permata pada saat itu. Oh, tidur di sana. Dingin. Lumayan. Banyak teman-teman alhamdulillah. Banyak remaja-remaja Batur pada saat itu yang pancen ya bujang-bujangnya ya. Bujang-bujangnya senang di masjid. Sering ngopi, midang, ngobrol perkara iman dan nyeduh kopi. Ketika itu ketua Permata siapa? Saat itu ketua Permata masih Bapak Zikrullah. Pak Zikrullah. Walaupun sebenarnya ketika kecil saya udah ikut-ikutan lah. Ikut tapi, ngaji ya? Ikut ngaji, tapi zaman itu belum ada ACK seperti sekarang. Masih kecil, ikut dulu masih angkatannya siapa ya, Pak Farudin. Kemudian Ustadz Ardi, terus siapa masih ketua-ketua lama lah, Pak Nurul Konsol. Saya udah ikut dulu. Nah, Permata. Pengajian remaja Masjid Taqwa. Berarti lebih komunitas ya aslinya, komunitas. Bukan organisasi. Komunitas remaja. Ya. Kalau Permata ini di bawahnya siapa? Maksudnya atas bimbingan siapa? Permata dari dulu kayaknya bimbingan dari takmir kayaknya. Takmir masjid. Iya. Angkatan pertama kalau setahu saya Bapak Munzilin Permata itu. Oh, ketua pertama Permata yang resmi ya. Tapi meskipun sejarahnya sebelum ada Permata memang sudah ada komunitas remaja masjid ya. Saya lupa namanya apa, tapi dari cerita IRM bukan sih? IRM beda lagi. IRM kan nama sebelum IPM. Oh iya, ding. Intinya itu ada. Nah, berdasarkan obrolan dari kesepuan-kesepuan memang dulu angkatan pertama Pak Munzilin. Memang di data di kamar Masjid Taqwa kan ada datanya. Pertama Pak Munzilin sampai kemarin terakhir ini Mas Ferdi ya. Kemudian kalau tadi kan Permata komunitas ya. Kalau yang organisasi di Batur? Organisasi ya saya ikut itu pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Meskipun di awal muscap periode 17 itu saya nggak ikut karena masih di pesantren. Tapi karena pas pulang itu baru perekrutan ini ya anggota ya. Kemudian saya ditarik oleh guru kami Ustadz Nurul Hidayat hafizahullah ikut di bidang dakwah pada saat itu. Oh, memang ada berapa dakwah ya? Berapa dakwah? Memang ada berapa bidang? Oh, pada saat itu periode 17 di bawah ini ya. Ya, 7 ya. 7 bidang. 7 bidang. Diketuai Pak Akrom Hamidi. 7 bidang dulu. Menjadi anggota bidang dakwah. Nah, setelah itu di periode 18 ini dapat amanah yang cukup berat. Di periode 18 diamanahi kemarin dari Pak Ketum ya. Pak Frida mengamanahi kami untuk ada bidang baru yang dulu di periode 17 ada 7, sekarang tambah 3. Hikmah diketuai Pak Jamaluddin Kiroma, organisasi Pak Febriansyah ya, Pak Rian. Saya bidang bina remaja, yang bina remaja. Sebenarnya ya mungkin menurut kami bina remaja ya ini ya mungkin pecahan dari dakwah atau perkaderan ya, kader dan dakwah mungkin. Biar fokus ngurusi cah-cah nom ya. Dakwah mungkin ngurusi yang umum, bapak-bapak ranting-ranting, kader juga demikian. Kalau bina remaja ngurusi remaja-remaja yang di Batur, ranting. Ini sangat menarik ya karena ada 3 bidang baru tadi, hikmah, organisasi sama
Bina Remaja. Oke, ini kan mungkin banyak dari kita belum tahu ini bidang baru ini ngapain aja. Ya urip. Ngapain aja ya, intinya menjalankan visi misi ini ya PCPM, khususnya di suruh membina, namanya juga bina remaja, membina remaja-remaja yang ada di Batur Raya, di ranting-ranting. Gimana caranya remaja-remaja itu di zaman ini ya, mungkin karena memang zaman di periode lama belum ada, dan sekarang sudah ada bina remaja. Harapannya remaja-remaja di akhir zaman ini di akhir zaman ini memang ada binaan khusus, karena sekarang zaman instan gepeng ya, zaman HP, mungkin agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan, karena mungkin mudah diakses ya untuk video-video atau konten-konten yang buruk. Harapannya paling tidak ya ada binaan-binaan khusus kepada mereka, mengontrol lah. Kalau kita ngontrol 24 jam aja tulen HP enggak mungkin, cuma paling tidak ketika remaja-remaja sekarang sudah memiliki HP, ya paling tidak digunakan dengan hal-hal positif. Oke, Ustadz Iwan, apa yang menjadi dorongan antum bergabung dengan organisasi Muhammadiyah? Dan kalau kita ketahui banyak ya organisasi yang ada, tapi mengapa antum memilih Muhammadiyah? Kenapa saya milih Muhammadiyah ya? Saya mendengar obrolan ya, kami pernah ngobrol dulu di salah satu tempat nongkrong lah sama Pak Jamaluddin, dulu waktu itu selaku ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Sumberjo. Ya ngobrol santai, terus kemudian ngobrolin soal Muhammadiyah lah. Mungkin kalau kita seandainya ya, kita akui saja, seandainya kita hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama misalnya, salah satu organisasi saudara kita, mungkin kita jadi aktivis NU. Mungkin kami pun mungkin bisa jadi Mas Dia pun demikian mungkin. Kalau hidup di lingkungan yang kira-kira di situ mayoritas NU, ormas NU, barangkali kita jadi aktivis NU barangkali. Tapi karena hidup di lingkungan Muhammadiyah, kemudian kita belajar di Muhammadiyah sejak kecil, Muhammadiyah itu manfaatnya seperti ini. Bahkan kami di TK pun, TK yang di Aum ya, yang meskipun TK Aisyah, tapi sudah dikenalkan di situ Muhammadiyah. Kemudian di MTS Muhammadiyah dikenalkan Muhammadiyah itu seperti ini, sehingga seakan-akan kayak terdoktrin ya, Muhammadiyah, oh kok bagus sekali ya, satu organisasi yang manfaatnya itu untuk umat. Sehingga dari situlah ketika kami sudah belajar kesana kesini dan sekarang masih belajar pun, kami mantap, oh kayaknya saya harus berterima kasih kepada Muhammadiyah yang dulu sudah mengajarkan saya banyak ilmu muamalah, ilmu ibadah dan sebagainya. Makanya saya milih bismillah lah dengan Muhammadiyah. Saya belajar dari Muhammadiyah juga, saya ibadah di Muhammadiyah juga saya dakwah. Mungkin demikian. Kenapa milih Muhammadiyah? Satu karena mungkin lingkungan, yang lain juga karena keilmuan. Oke, selain sibuk di organisasi Muhammadiyah Batur, punya kesibukan apa? Misalnya bertani mungkin, atau menjadi guru atau apa? Oh iya, jadi guru dan pedagang. Apa bahasanya? Iya, Pedagang. ada usaha. Guru di mana? Guru di Kutab Darul Ulum. Di mana tuh? Dusun Serang Sumberjo. Itu paginya, kemudian sore di Madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur. Di Kutab sudah berapa tahun? Di Kutab saya sudah dari tahun 2000 ya. 2020 ya. 2018 pernah masuk ya, karena dia belum pindah ke Al Islam dulu, pernah masuk hanya sebulan, akhirnya saya lanjutkan studi dulu, pulang masuk lagi di Kutab. Tahun 2020 lah resminya. 2020. Kalau di 2020. Madrasah Diniyah
sama. Oh, di tahun yang Waktu sama. itu paginya saya masuk kutab, sorenya saya masih jualan waktu itu. Karena waktu itu kan masih pasca corona, masih ini ya, belajar di rumah-rumah, pulangnya pun masih basic, masih awal. Jualan apa? Akhirnya ba'da zuhur saya jualan kue. Kue. Dulu namanya kue komar, karena dinamai komar karena bentuknya bulat seperti komar, seperti rembulan. Bersinar. Bersinar, kemudian manis dipandang, dirasakan juga lezat luar biasa. Sama ini seblak dulu. Di seblak. Jualannya pun di depan ini, apa namanya? Usaha milik PCPM, Tanimu dan Amanah. Dulu di situ. Dulu. Kalau Ya. sekarang usahanya apa? Sekarang ini namanya BTR Thrift. BTR Thrift. BTR Thrift. Ya, bahkan second, tapi yang kualitasnya jos luar biasa. Kualitas bagus ya. Kualitasnya Maerpol, harganya murah pol. Ya. Yang kono. Ya, jangan lupa dibeli. Jangan lupa ngopi juga. Nah, kemudian karena waktu itu kepala madrasah pada saat itu kan Pak Hedi Purwanto ya, minta kepada kami sore sibuk ngapain? Ya niki jualan niki lah disebutkan. Kemudian bantu ini ya, bantu di madrasah Diniyah Muhammadiyah Batur MDM. Awalnya saya menolak karena pengen fokus di dagang. Tapi karena ya saya pikir ini mau panggilan umat. Bukan panggilan ya, panggilan Allah ya. Panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil ya harus sami'na wa ata'na. Maka dengan itulah di madrasah saya harap ya mungkin saya bisa belajar lagi di situ. Kemudian apa yang saya miliki mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Berarti orang lain. ketika itu sudah berhenti jualan atau masih? Akhirnya saya berhenti pada saat itu. Berhenti. Ngalah. Demi umat ya harus ngalah. Demi Muhammadiyah harus ngalah ya. Alhamdulillah hadir ketua PCPM di depan kami. Pak Frida, selamat datang. Ngopi dulu, Pak. Ngopi lur. Ketika itu kepala madrasah Bapak Hedi Hedi Purwanto. Purwanto. Ngarah-ngarah guys. Kalau saat ini saat ini siapa kepala madrasah? Saat ini kemungkinan kalau nggak salah Bapak Khairul Ridwan. Oh, CR. Ya, CR7. Oh, iya. CR7. Yang dikenal CR7 di dunia itu. Kayaknya sih itu kayaknya kalau nggak salah. Berarti sudah berapa tahun ya menjadi guru? Guru ya resminya 4 ya. 4 tahun ya. 4-5 tahun lah. 2020 sampai Apakah ada wacana ya atau rencana jadi presiden? pengen jualan kue lagi atau seblak lagi? Pengen. Pol pinginnya karena pelanggan juga sudah lumayan banyak dulu ya. Tapi karena waktu yang sangat membatasi, saya harus fokus di mana. Akhirnya saya kemungkinan kayaknya nggak bisa kalau pagi sudah ngajar, sore ngajar, pulang jam 4 ya, berangkat jam 7, pulang jam 4, mau jualan apa? Hanya sebentar tok, hanya sebentar, kemudian nanti maghrib pun nanti biasanya ada acara. Kalau istri apa? Jualan atau apa? Istri di rumah ya bantu kami. Bantu ngajar. Bukan, yang bantu ngajar anak kami. Bantu ini jadi kasir. Oh, kasir. Jadi kasir di BTR Thrift. Sama kue. Kue Alkomar. Bukan Alkomar, Komar, kue Komar. Enggak ada alnya. Kue Komar. Bedanya apa antara Alkomar sama Komar? Ya ininya beda. Ada alif lam sama Enggak, tidak ya. ada. Enggak ada lam takrifnya. Oke, Ya, Peter, Ustadz Iwan ya. Sebelum terakhir,
sebelum terakhir, apa harapan antum untuk Muhammadiyah Batur? Harapan saya untuk Muhammadiyah Batur. Ya. Harapan kami Muhammadiyah di Batur ini yang sudah berjalan hampir 1 abad ya. Satu abad ya. 1 abad dari 1925, kata tokoh kita, senior kita, sesepuh kita, Pak Izin. Lahir Muhammadiyah di Batur tahun 1925 dan sekarang sudah 2024, artinya 1 tahun lagi 1 abad. Harapan kami Muhammadiyah Batur yang sejarahnya kami baca, kami dengar, memang banyak sekali memberikan manfaat kepada umat. Bahkan yang mungkin kita ambil contoh kayak kurban lah ya. Yeah. Kurban ternyata sebesar itu, dan yang mungkin sekarang karena zaman media bisa viral, zaman dulu ternyata kami lihat data-datanya memang sudah luar biasa. Sudah luar biasa kesadaran masyarakatnya dalam nabung untuk demi kurban 1 tahun itu, nabung. Kemudian karena dengan Muhammadiyahnya banyaklah kegiatan-kegiatan positif yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita pun merasakan. Contoh aum di mana-mana ya, madrasah-madrasah yang bernamakan Muhammadiyah, Aisyah, itu ilmu dari situlah menyebar ke masyarakat. Maka harapan kami Muhammadiyah Batur yang sudah memberikan banyak pencerahan kepada umat, tetaplah menjadi Muhammadiyah yang menjadi yang memajukan peradaban dan mencerahkan umat. Jadi Muhammadiyah Batur harus senantiasa memajukan peradaban dan mencerahkan umat Islam. Takbir. Allahu Akbar. Muhammadiyah harus seperti itu. Baik, kemudian yang terakhir, berikan 3 kata untuk Muhammadiyah. 3 kata untuk Muhammadiyah. 1. Ya. 1 lillah. Lillah. Semuanya harus untuk Allah. Ya. Berorganisasi untuk Allah. Jadi nanti berjalannya ikhlas, betul. Akan kuat. Kalau memang ini menyeleweng, coba kita perbaiki, yang kurang juga kita tambahi, sempurnakan. Harus lillah, pokoknya kita berangkat. Makanya capek-capeknya kita mengeluarkan tenaga, keringat, pikiran, saja umat-umat. Kalau sudah lillah, insya Allah semuanya pahalanya banyak. Dan Muhammadiyah kan terkenal dengan keaktifannya ya, organisasi yang banyak mencerahkan, memajukan. Maka semua anggotanya, warga Muhammadiyah harus lillah. Kemudian kedua, apa ya? Lillah Muhammadiyah Jannah. Lillah Muhammadiyah Jannah. Kenapa lillah tadi kami sudah sebutkan, agar tidak ada yang sia-sia, semuanya berpahala. Kita berorganisasi, kita bermuamalah, kita beribadah lewat Muhammadiyah, semuanya berpahala. Yang kedua, Muhammadiyah, maksudnya mengembalikan kepada maknanya. Guru kita Ustaz Adi Hidayat Hafizahullah Ta'ala kan juga sudah mengajarkan, beliau sebagai pimpinan di Majelis Tabligh pimpinan pusat ya, kan sudah mengajarkan Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Maka paling tidak kami simpulkan Muhammadiyah itu adalah sebagaimana namanya, pengikut ya. Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang nanti diajarkan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikuti sesuai dengan zamannya. Memang kita harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana memang pedoman Muhammadiyah ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kemudian semakin kesini, semakin maju zaman, teknologi semakin canggih, kita harus memanfaatkan itu untuk memajukan Islam, mencerahkan sebagaimana kita tahu. Ya, harus kembali kepada ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa tadi? Jannah. Lillah Muhammadiyah Jannah. Ya, harapannya memang setelah kita semuanya untuk Allah, mengikuti Rasulullah ya, Muhammadiyah, mengikuti Rasulullah. Ketiga, kita akan reuni seluruh warga Muhammadiyah di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, di surganya Allah. Amin. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, demikian dari kami. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh
Ustadz kita Ustadz Iwan, dan nantikan pertemuan selanjutnya dengan tamu-tamu yang lebih spesial lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.